setelah tadi ada Giri sama Uji dibilang kalau pas intro skill prosedurnya itu kita lakuin tapi kita cuma ngomong doang, jadi kita nggak praktek karena nggak mungkin kan alat sentrifugasi dipindahin ke atas. Tapi nanti kita dikasih kayak ininya itu nggak sih? Sampel darah. Iya. Sampel darahnya terus nanti kita taruh ininya nggak? Enggak. Kalau itu gue kurang tahu, tapi kalau dari informasinya itu tuh cuman kita ngomong doang. Kalau untuk dari sampel darahnya itu beneran kita. Berarti kalau misalkan kita naruh darahnya masih seger dong? Masih seger. Iya, jadi kayak nggak mungkin deh. Soalnya kemarin tuh waktu lagi intro lagi sosialisasi kan ditanya sama Despin apa siapa gitu. Itu nanti darahnya kalau dikasih anti AB bla 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 itu berarti nggak ada ininya dong, nggak bakalan ada aglutinasi gitu kan, karena kan nggak di centrifuge. Terus katanya kayak gini, iya emang kayak gitu, jadi nanti darahnya kamu kasih anti AB bla bla bla. Berarti kita nggak bisa interpretasi dong. Tapi kan nanti dari soal lagi. Aduh, gitu, jadi gue kayak aneh banget. wow, bingung gue. Mungkin itu nanti akan kita konfirmasi lagi ya, apakah sampelnya bakal beneran kita tetesin atau enggak. Soalnya kayaknya lumayan a waste of reagennya gitu kalau kita dipakai buat semua anak satu angkatan. Nggak mahal Ya sih. kan? UPN Kayaknya nggak mungkin deh UPN sebaik hati itu dan ini itu. Oke, jadi yang pertama kita tadi perkenalan dulu ya ke penguji, kita masuk terus kita perkenalan kayak biasanya. Terus harusnya ini kita nggak ada pasien kan ya, karena ini kan kerjaan lab, jadi harusnya nggak ada pasien. Nah nanti setelah udah perkenalan, terus udah izin mau melakukan pemeriksaan golongan darah, baru yang pertama setelah kita terima sampelnya, kita cek dulu kesesuaiannya dengan identitas pasiennya, sama nggak ini sampel darah si pasien itu yang mau kita periksa golongan darahnya. Terus setelah itu di sini so far sih kalau dari diskusi PH Hoski itu tuh yang dilakukan dulu itu adalah siapin alat. Jadi siapin alat dulu, slide-nya, reagennya, terus tabung reaksinya, pipet dan batang pengaduk itu kita siapin dulu. Habis itu baru kita cuci tangan dan pakai handscoon atau pakai APD gitu. Setelah udah kita udah gunakan handscoon, baru selanjutnya kita buat suspensinya. Nah yang pertama ini si sampel darahnya itu tuh kita sentrifugasi dulu ya kan, pakai kecepatan 3000 rpm terus 2 menit. Habis itu nanti kan hasilnya adalah selnya sama plasmanya terpisah. Nah itu di sini kita mau mindahin si sel darahnya ke tabung reaksi lain dengan cara pakai pipet. Jadi pipetnya kita pencet dulu tuh ujungnya di luar, baru kita masukin sampai bawah, baru kita lepas, baru habis itu kita pindahin ke tabung reaksi. Nah kita pindahin ke tabung reaksi 8 tetes, terus kita tambahin salin sampai 2/3 tabung, terus kita tutup dengan parafilm, baru kita homogenin, kita kocok pelan-pelan dengan arah kayak bentuk 8 gitu. Terus selanjutnya baru kita sentrifugasi lagi pakai kecepatan yang sama dan waktu yang sama. Nanti hasilnya adalah ada 2 lapisan lagi, supernatan sama sel suspensinya itu, sel-sel darah merahnya. Nah di sini kita tuh bukan mengambil sel darah merahnya, kita bukan mengambil sel darah merahnya, tapi kita mau buang supernatannya. Jadi lapisan atasnya kita buang, lapisan atasnya kita buang dengan teknik yang sama. Kita pencet dulu di luar, kita masukin, terus di bagian supernatannya, pas di bagian supernatannya baru kita pencet, kita keluarin, kita buang sampai sisa si bagian bawahnya doang. Udah kayak gitu, baru kita masuk ke prosedur. Mungkin biasanya begitu ya. Jadi setelah kita ngisa doang nih sel darah merahnya, kita nyiapin dulu si slide-nya. Nah jangan lupa slide-nya ini ditulis dulu identitas pasiennya, ada nama, alamat, usia yang kayak gitu-gitu ya. Nah terus udah gitu kita pakai pipet nih, ambil si sel darah merahnya, tetesin setiap buletannya itu tuh 1 tetes aja udah cukup. Udah gitu nanti kita campurin sama reagennya, ada anti A di lubang yang pertama, anti B, anti AB, sama anti D atas si resusnya itu kan. Nah kalau udah, kita bisa aduk si tetesan reagen sama darahnya tadi itu pakai ujung lidi atau pakai tusuk gigi. Itu kita aduk kurang lebih kayak lingkaran arah memutar gitu, biar hasil aglutinasinya itu nanti bagus kelihatannya, nggak jadi rancu. Dan kalau misalnya nanti kita pakai lidi itu kurang lebih lidinya itu jangan sampai dipakai yang sama, jadi dibalikin. Kalau kita mau pakai pipet atau ujung pipetnya itu sebelum kita lanjut ke ngaduk yang di lubang setelahnya, kita lap dulu si ujung pipetnya itu biar nggak rancu nanti ada percampuran darah dari yang sebelumnya itu. Nah selanjutnya kalau udah nanti kita goyangin dulu slide-nya supaya nanti kita bisa tahu aglutinasi yang terjadi itu yang mana aja. Nah nanti kita interpretasi hasilnya apa, dan kalau kita ikutin si checklistnya jangan lupa nanti setelah kita interpretasi mungkin
ngomong aja kayak setelah saya interpretasi nanti saya akan merapikan alat, melepaskan APD atau handscoon dan melakukan cuci tangan kembali gitu. Nah kalau udah gitu nanti mungkin bakal langsung tanya jawab ya, kayak misalnya kayak disuruh interpretasi ini apa. Udah itu aja. Ada pertanyaan? Ada yang mau dikonfirmasi dulu? Kalau ada pertanyaan nanti panjang ya Bang. Kertas ini ya, yang apa namanya, interpretasinya. Kenapa kertasnya? Kita interpretasi kan? Iya, tapi kita di sini pakai contoh dari Google ya. Iya, nggak apa-apa. Soalnya kertasnya dipakai anak 23. Akhirnya udah nggak sabar gitu. Sabar, ini waktunya berapa menit nih? Kalau aglutinasi di AB berarti dia golongan darahnya AB. AB. Bisa jadi A, bisa, Bisa- jadi B, bisa bisa jadi AB. Kalau AB aglutinasi, A sama B nya aglutinasi juga AB jadi. Intinya kan prinsipnya kalau darah itu kan ada punya antigennya sendiri. Kalau dia punya antibodinya sendiri kan dia bakal aglutinasi kan ya. Nah itulah kalau dia aglutinasi itulah golongan darahnya kan. Mungkin biar gak bingung kita coba lihat dulu deh contohnya. Contohnya. Nih. Ya, kalau darah A. Ya, A. Resusnya? Positifnya positif. Ini. Ini golongan darah. Ini hati-hati ya guys, karena agak aneh. Tunggu, sebenarnya. yang ini tuh Tuh. yang aglutinasi A atau B? Ini dua-duanya sebenarnya. Oh, Karena dua-duanya. ada nggak bener, jadi kelihatannya kayak A atau B gitu. AB. Ya. Itu Ini AB. AB AB. AB Itu positif. dia aglutinasi juga Iya, ini resusnya. aglutinasi. Oh, Tapi oke. kayak Dia ngaduknya nggak keluar ya? iya kayaknya nggak bener lah. Yang tengah ngaduknya ini gitu. Oke lanjut. Itu B positif. Itu B, iya positif. Oke ini O. Iya, O positif. sebentar satu lagi. Ini lebih jelas. Itu A. Ayo apa? Coba. Hanya Oh, kan itu A aglutinasi. positif berarti? Iya ini A positif karena di sini dia aglutinasi. Ini kayak rata gitu ya, nyampurnya nggak terlalu kayak ada yang ngegumpal di dalamnya kayak gini. Sebenarnya kan kalau lebih bagus tuh gumpalannya kayak lebih kayak bulatan-bulatan kecil gitu ya. Tapi ini juga bisa kehitung aglutinasi gitu. Anti AB-nya enggak kelihatan aglutinasi. Itu luar-luarnya ada. Oh iya deh. Gue kira kayak gue nggak sengaja ada lah di Tapi situ. nanti pas OSCE itu kita ngejelasin nggak sih alasannya kenapa? Nggak ya? Yang Gue langsung ada nebak aja ya? ininya, heeh. Kayak paling kalau alasannya paling kayak kalau ini golongan darahnya A ya karena Aglutinasi ya. iya aglutinasi. Sebenarnya untung-untungan gak sih sama pengujinya juga kalau misalnya pengujinya agak jahil mungkin bisa aja ya. Karena OSCE itu tuh prinsipnya nggak kayak SOPA, dia tuh bener-bener nggak boleh nanya. Dia tuh cuma menilai aja kita udah melakukan yang ada di checklist atau belum. Cuman kalau ketemunya sama dokter yang atau penguji yang kurang ini, ya mungkin ditanyain. Oke lanjut. Ini apa? B positif. Oke. Ini? O positif. Iya. Heeh. Apa lagi? AB positif. Oke. Udah sih udah pada jago sebenarnya semuanya. Mungkin ini sih kalian nanti pas ujian itu harus hati-hati banget, karena kalau pakai contoh dari kampus tuh kayak gini guys, super jelek dan jelek banget sumpah tuh, kayak udah nggak layak pakai. Ini kayak darahnya tuh udah nggak kelihatan lagi, udah mau mudar. Cuman kalau untuk aglutinasinya sih masih kelihatan ya, cuman ya gitu nih, ini oh ya berarti. Itu boleh nggak sih nanya, Dok, ini aglutinasi apa enggak sih, Dok, gitu. Nyebelin banget gak Auto sih? nggak lulus kayak gitu. Kadang-kadang kan ada yang kayak gak kelihatan aglutinasinya kan. Iya betul. Benar. Cuman ini masih lumayan bisa Feeling berarti. Boleh? Boleh. itu sih. Udah. Kalian udah berapa stase? Jadi Oh iya, kita terakhir nanti yang satu lagi apa sih? Salah satu ya. Pemeriksaan hematologi. hematologi. Oke. Soalnya kamu terakhir kenapa?